akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, siapkan hati kita sama-sama untuk ibadah saat ini, amin. Percaya Tuhan hadir. Sama-sama sebelum kita memulai, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat kemurahan Tuhan yang kami terima, kami alami sepanjang hari, sepanjang hidup kami Tuhan. Itu yang memampukan kami untuk melewati masa-masa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu, karena kami butuh Engkau, kami butuh hadirat Tuhan, memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami. Kami mau menikmati Tuhan, menikmati lawatan Tuhan saat ini. Hadirlah Tuhan di tempat kami, dimanapun kami berada Tuhan, khususnya di hati kami, penuhi setiap kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Sama-sama katakan, kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup, oh, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari nyanyikan dengan kesungguhan hati, biarlah ini menjadi ungkapan syukur kita di hadapan-Nya. Katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
Kami berterima kasih Tuhan. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat. Dengan kesungguhan hati katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nikmati kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup kita, tak satu pun kita dapat balas kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, mari berikan hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami hidup Tuhan karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami tak mampu tanpa Engkau Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan sedetik pun Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena aku hidup hari ini. Terima kasih. Sangat baik. Aku ada saat ini dan ku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Engkau sangat baik. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami berterima kasih. Semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Karena anugerah-Mu. Oh haleluya. Kami bersyukur. Mari naikkan syukur-Mu di hadapannya dengan kesungguhan hati. Naikkan pujian.
Semua karena kemurahan-Mu aku hidup Tuhan, aku ada berkat kemurahan-Mu selama-lamanya. Worship you, Lord.
kita bersuka cita buat Tuhan. Haleluya. Katakan dengan imanmu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Sukacita bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, kamu akan besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, kau akan besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, percaya Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Everybody sing. Katakan gunaikan syukur. Gunaikan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan engkau.
yang ada. Oh Yesus, Yesus, Engkaulah segalanya. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Engkaulah segalanya, lebih semua yang ada padaku. Oh Yesus, Engkaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Hanya bagimu Tuhan. Haleluya, sorak-sorai haleluya buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami percaya Engkau yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Dengan hadirat-Mu, dengan sukacita-Mu. Dan biarlah Tuhan kami memantapkan iman kami, kepercayaan kami di hadapan-Mu. Apapun keadaan kami saat ini, biarlah iman kami tetap berharap penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya jawaban. Engkaulah jawaban.
kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan ku percaya. Apapun musim hidup kami, apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang sempurna. Di dalam kelemahan kami, maka kuasa-Mu yang akan jadi sempurna. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku
pegang hidup kami. Hidup kami ada di dalam kendali-Mu. Nama kami ada di dalam hati-Mu. Tidak akan Kau biarkan kami tergeletak. Tidak akan Kau biarkan kami sendirian. Karena kuasa-Mu, kuasa-Mu yang bekerja. Sepenuhnya kami percaya kepadamu Tuhan. Kami letakkan seluruh hidup kami di atas mezbah-Mu. Biarlah hati kami, telinga kami mau dengar akan firman-Mu. Dan firman boleh menjadi benih yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kami semua. Khususnya jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun mereka berada Tuhan. Baik yang ada di kota Sidoarjo, kota Gresik, di kota Surabaya dan sekitarnya, Sawaan, Demak dan sekitarnya. Tuhan, kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya biarlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi jawaban. Boleh menguatkan di masa-masa karantina ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah sangat mengasihi kami, sangat memberkati kami. Dan juga jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun mereka berada. Sehingga mereka boleh dikuatkan, boleh diberikan kemampuan yang baru. Karena Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan sangat menyayangi mereka semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku, jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun saudara berada. Hari ini izinkan saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan dan akan saya berikan tema kesejahteraan kota. Untuk itu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Yang saya ambil dari Yeremia 29 ayat 4 sampai yang ke-7. Yeremia 29 ayat 4 yang ke-7, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat yang berikutnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pemberitaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, terlebih lagi melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita baca kitab Yeremia, kalau kita perhatikan, ini kisah tentang umat Tuhan, umat Israel yang diasingkan, yang dibuang ke Babel. Kenapa? Tuhan sedang memperingatkan umat Israel.
Tuhan sedang mau beracara kepada umat Israel. Tuhan mau ada sesuatu yang berubah atas umat Israel melalui nabinya, yaitu Nabi Yeremia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa umat Israel dibuang? Kenapa umat Israel diasingkan di Babel? Karena umat Israel tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Umat Israel tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka lebih percaya kepada nabi-nabi palsu yang ada di sekitar mereka. Itulah penyebab, itulah yang membuat umat Israel harus diasingkan. Harus mengalami pembuangan. Kenapa? Tidak taat. Tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 19 dikatakan, sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikian firman Tuhan yang telah kusampaikan kepada mereka terus menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi umat Israel, kenapa kok sampai dibuang, diizinkan dibuang ke Babel? Ya karena ini, karena tidak mau mendengarkan perkataan firman Tuhan. Mereka lebih senang mendengarkan bualan. Mereka lebih senang mendengarkan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lah ini bisa kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita berjemaat. Seringkali kita suka mendengar firman yang menyenangkan telinga. Kalau firman itu berupa teguran atau nasihat dan sebagainya, itu memang tidak mengenakkan pikiran kita, tidak menyenangkan kita. Tapi itu baik sebenarnya buat kita, supaya apa? Jalan kita lurus. Tapi seringkali kita ini terjebak kepada firman yang enak didengar. Bukan firman yang keras. Kalau firman yang keras, seringkali kita, waduh kok tidak enak gini ya. Membuat kita bisa tersinggung. Bahkan kita seringkali kadang bikin barier, bikin penghalang. Apalagi, waduh, yang nyampaikan firman kok wonge pancet ae. Lah ini seringkali membuat barier. Kalau ini yang sudah ada dalam pikiran kita, waktu hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara sudah mulai menolak dalam hati. Apalagi ada kelemahan, yang dilihat kelemahannya, bukan firman Tuhannya. Ini sama dengan kita sedang menolak firman Tuhan, menolak perkataan Tuhan. Jadi artinya gini, siapapun hamba Tuhan yang diizinkan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengarkan. Siapapun orangnya. Karena gini, tanpa seizin Tuhan, tidak mungkin hamba Tuhan ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau siapapun hamba Tuhan yang diizinkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sempat saudara dengar, berarti itu dari Tuhan. Kenapa? Tidak mungkin kalau tanpa seizin Tuhan terus bisa melakukan semuanya. Bisa memberitakan firman. Akan tertutup kalau bukan dari Tuhan. Jadi untuk itu Bapak Saudaraku, kalau hari ini firman Tuhan diperdengarkan, itu tidak kebetulan. Karena Tuhan mengasihi saudara semua dimanapun saudara berada. Jadi kalau firman Tuhan disampaikan, jangan pernah ditolak. Terima dan lakukan. Karena itu baik buat saya dan saudara. Baik buat kita semua. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan cinta kita semua sehingga firman-Nya diberikan kepada kita. Karena firman-Nya adalah petunjuk Tuhan. Firman-Nya adalah nasihat supaya kita jalan kita lurus. Karena firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan mengerjakan hidup kita, untuk memperbarui hidup kita, untuk menegur kita, untuk menyatakan kesalahan kepada kita. Supaya kita ini tahu kesalahan kita. Kalau kita sudah benar ya tidak masalah. Jadi untuk itu sekali lagi jangan pernah menolak firman Tuhan. Seperti umat Israel dibuang. Itu yang pertama. Kenapa umat Israel sampai dibuang ke Babel. Yang kedua, umat Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Yeremia 29 ayat 23 dikatakan, oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzina dengan istri sesama mereka
dan telah mengucapkan demi namaku perkataan dusta yang tidak kupesankan kepada mereka. Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya, demikian firman Tuhan. Bapak saudaraku, hal yang kedua inilah yang membuat Israel dibuang. Kenapa? Mereka melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan, melakukan kebebalan di mata Tuhan. Berzina dengan istri sesamanya dan perkataan dusta, kebohongan ada di dalam mulut mereka. Sehingga mereka diizinkan Tuhan supaya apa? Ada perubahan. Jadi maksud Tuhan untuk mereka ditaruh di dalam pembuangan, di karantina, di Babel. Supaya ada perubahan dalam hidup daripada umat Israel ini. Supaya mereka hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang menyakiti hati Tuhan. Jadi Tuhan itu sayang pada umat Israel. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan sayang kepada jemaat GBI Leader Blessing. Tuhan sayang kepada umat Tuhan di Indonesia ini. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, kita harus ambil hikmahnya. Ada maksud apa di balik semuanya itu? Kalau ini yang terjadi maka kita akan bisa mengubah, akan mengoreksi hati kita, mengoreksi kehidupan kita. Kalau sesuatu terjadi, kita mesti cari tahu kenapa ini terjadi. Apakah ada yang harus aku ubah? Apakah apa yang harus aku lakukan melalui peristiwa ini? Jadi kalau ini kita tangkap maka kita akan bisa mengerti maunya Tuhan. Jadi jangan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Karena gini, akibat dari tidak mendengar perkataan Tuhan dan melakukan perbuatan yang jahat, ada ganjarannya, ada akibatnya. Yeremia 29 ayat 17, 18, dan 22. Akibat dari tidak mendengar perkataan Tuhan, tidak taat akan firman Tuhan, dan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk, kedahsyatan, suwitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka kucerai-beraikan. Sehingga dari keadaan mereka akan kujadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan di Yehuda yang ada di Babel. Demikian. Biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh Raja Negeri Babel dalam api. Jadi Bapak Saudaraku yang kasih Tuhan, ini peringatan buat Israel. Karena mereka tidak mendengar perkataan Tuhan, tidak taat akan firman Tuhan, dan melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan, maka mereka akan dikejar terus oleh pedang, kelaparan, dan sampar. Pedang berbicara peperangan, perselisihan, kelaparan, kekurangan. Dan sampar bicara sakit penyakit. 3 hal mengejar umat Israel waktu itu. Dan kalau ini terjadi atas kehidupan kita, terjadi atas bangsa kita, kita harus berubah. Jangan sampai kita menolak didikan, menolak firman Tuhan, dan kita melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Israel. Israel ini Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, waktu ada di pembuangan di Babel ini tidak main-main. 70 tahun lamanya. Dan mereka menanti kapan dikembalikan seperti semula. Kapan ada pemulihan. Jadi Israel itu di dalam pembuangan itu 70 tahun. Yeremia 29:10 dikatakan ini. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi Tuhan menyampaikan perkataannya, firman-Nya kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada Israel bahwa kamu umat Israel akan dibuang di Babel selama 70 tahun, 1 generasi. Dan ini bukan waktu yang pendek. 70 tahun, 1 generasi. Apakah Israel harus menunggu terus tidak melakukan apa-apa? Tidak.
Tapi firman Tuhan datang kepada Yeremia untuk disampaikan kepada umat Israel. Sehingga Israel harus melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan umat Israel di masa pembuangan sehingga mereka memulai? Yang pertama, mengusahakan. Yeremia 29 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambil istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama yang dikerjakan oleh umat Israel di pembuangan waktu itu, mengusahakan. Dia akan menanti pemulihan dari Tuhan. Lah menanti selama 70 tahun, masa diam saja? Kan tidak mungkin. Sama dengan kehidupan kita saat ini, keadaan kita saat ini. Kita ada di di zona, kita PSBB, di karantina. Kita tidak tahu karantina ini terjadi sampai kapan. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, dan seterusnya. Kita tidak tahu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengingatkan kepada usahakanlah. Artinya dikatakan dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya Tuhan ingin dalam masa penantian ini kita melakukan action, kita melakukan sesuatu, mengusahakan. Dengan cara apa untuk sementara ini? Dengan cara kita taat akan perintah pemerintah. Kita taati anjuran pemerintah. Seperti apa yang dikatakan oleh para garis depan, garda depan, para dokter, perawat, dan lain sebagainya. Mereka minta kepada rakyat Indonesia, pada kita semua, untuk menolong mereka dengan cara apa? Dengan cara bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah, melakukan kegiatan di rumah. Menjauhi kerumunan. Berarti ini kita sedang mengusahakan, kita mengusahakan bareng-bareng, kita mengusahakan bersama-sama untuk supaya penularan COVID-19 ini tidak menyebar kemana-mana. Jadi kita membantu pemerintah. Kalau kita melakukan semuanya bersama-sama, saya yakin dan percaya, kita akan bebas, pemulihan akan terjadi. Kenapa? Kita mengusahakan. Cara kita mengusahakan dengan cara inilah salah satunya. Jangan hindari kerumunan orang banyak. Hindari bersentuhan, hindari pakai masker. Berarti kita sedang mengusahakan sambil menanti pemulihan, sambil datang kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saya percaya kalau semua kita melakukan hal yang sama, mengantisipasi, saya percaya wabah ini akan cepat berlalu. Kita bantu pemerintah melakukan kegiatan ini di rumah. Aktivitas di rumah, jaga jarak, physical distancing, maka wabah ini saya percaya akan cepat berlalu. Karena kita melakukannya bersama-sama, kalau sendirian individu tidak akan pernah terjadi. Jadi kita lakukan bersama-sama. Jadi setelah kita mengusahakan, yang berikutnya berdoa. Karena firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kesejahteraan kota Surabaya ini, karena saudara tinggal di kota Surabaya, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita semua. Jadi kita harus berdoa buat kota kita. Kita bersama-sama berdoa buat kota kita ini. Jadi tidak kebetulan kalau saudara ada di wilayah Sawaan, tidak kebetulan saudara ada di Demak, Asem Rowo, Asem Jajar, Banyu Urip, dimanapun saudara berada, tidak kebetulan. Saudara bertanggung jawab atas lingkungan saudara. Saudara bertanggung jawab atas kota saudara. Saudara harus berdoa buat kota ini karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Kalau kita mau berdoa buat kota kita, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, ada janji Tuhan. Ada janji pemulihan yang akan kita nikmati. Di dalam Yeremia 29 ayat 12 dan 14 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara bangsa-bangsa dan dari segala tempat di mana kamu kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Bapak saudara yang kasih Tuhan, saat kita berdoa firman Tuhan, dan apabila kamu berseru, datang padaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan terlebih lagi, aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengusahakan, mentaati aturan pemerintah, dan yang kedua kita berdoa bersama-sama, dimanapun saudara berada. Karena doa ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara bisa berdoa di rumah saudara masing-masing. Enggak perlu harus datang ke gereja, tapi di rumah kita bergandeng tangan bersama keluarga inti, membangun mesbah dupa setiap hari. Kalau setiap keluarga semuanya berdoa, saya percaya pemulihan akan segera terjadi. Kelepasan akan segera terjadi. COVID-19 akan segera berlalu. Kenapa? Saudara datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Karena janji Tuhan mengatakan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Pemulihan ini akan segera terjadi. Bapak saudara aku kasih Tuhan, kenapa umat Israel dibuang di pembuangan? Karena ada maunya Tuhan. Dibuang karena tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Dan Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Itulah yang buat Israel akhirnya terbuang. Jadi ada maksud Tuhan untuk Israel bertobat, untuk Israel kembali kepada Tuhan. Jadi Israel harus mengusahakan, mencari Tuhan. Mengusahakan dan mencari Tuhan. Demikian dari hidup kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, saudara ada di karantina, tetaplah berdoa, tetaplah usahakan. Jangan masuk di dalam kerumunan, hindari pertemuan dalam kerumunan. Hindari. Saya percaya wabah ini akan cepat berlalu. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami sampaikan. Hamba-Mu terbatas, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus Engkau akan menjelaskan, Engkau akan mengetuk, menuntun, membuat jemaat Tuhan mengerti dan bergerak. Kami percaya firman Tuhan sudah kami perdengarkan dan kami percaya jemaat Tuhan bergerak bersama-sama untuk mengusahakan kotanya dan berdoa buat kotanya, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga, dan kami wajib untuk mendoakan kota kami, wajib untuk mendoakan negeri kami. Tuhan, kami berdoa beserta dengan jemaat GBT Blessing dimanapun saudara berada. Tuhan, selamatkan negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, selamatkan kota kami, pulihkan negeri kami, pulihkan kota kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat cintanya Tuhan. Karena Tuhan, kami percaya Tuhan sangat mengasihi kota kami. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi negeri kami ini. Untuk itu Tuhan selamatkan negeri kami, pulihkan negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bila damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara kehidupan kami semua. Jemaat GBT Blessing dimanapun mereka berada. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan memelihara mereka. Belas kasihan Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat cintanya Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Bilang Engkau meteraikan dalam hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa buat kota kami. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Malam hari ini kami lepaskan shalom di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan kesembuhan. Kami lepaskan kebangkitan. Kami lepaskan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang terbelenggu oleh dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang terikat oleh kemiskinan. Diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kelimpahan yang luar biasa.
terikat oleh pornografi Tuhan. Tuhan putuskan segala rantai-rantai yang mengikat mereka. Tuhan pulihkan mereka setiap rumah tangga yang mengalami broken home. Kiranya Tuhan pulihkan setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang menjadi rencana pasti terjadi di bumi seperti di sorga Tuhan. Dan pagi hari kami deklarasikan apa yang terjadi pagi hari ini, apa yang terjadi saat-saat ini, di mana kami semua sedang dilanda oleh ketakutan, kami semua sedang dilanda oleh kekhawatiran, di mana kami sedang dilanda oleh wabah penyakit COVID-19. Tapi kami percaya pagi hari ini kami lepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami patahkan segala rantai COVID-19 karena kami percaya hanya nama Tuhan yang boleh disanjung, hanya nama Tuhan yang boleh dimuliakan atas Indonesia. Kami percaya melalui kejadian ini Tuhan, banyak orang-orang yang akan berbalik di dalam jalan kebenaran, banyak orang-orang yang akan mencari Tuhan, banyak orang-orang yang akan kembali kepada Bapa. Karena kami percaya roh Tuhan berhembus atas semua, roh Tuhan berhembus atas kota-kota, roh Tuhan berhembus atas setiap bangsa-bangsa. Karena kami percaya ini adalah saat di mana pemulihan segala sesuatu Tuhan sedang jadikan, di mana nama-Mu akan dimuliakan kembali. Karena kami percaya saat-saat ini Tuhan akan bangkitkan setiap generasi yang luar biasa, akan terjadi gelombang kebangkitan yang luar biasa, akan terjadi gelombang pujian penyembahan yang luar biasa. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas pemerintah, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kota-kota, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa-bangsa. Kami percaya, kami deklarasikan Tuhan, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi korban jiwa, tidak akan ada lagi korban yang berjatuhan, tetapi Tuhan yang mengambil alih semuanya. Kami percaya Tuhan sudah memulihkan kami semuanya. Kami akan lihat rencana-Mu digenapi di bumi seperti di sorga di dalam nama Yesus. Tidak akan ada lagi sakit penyakit, tidak akan ada lagi kemiskinan, tidak akan ada lagi ketakutan, tidak akan ada lagi kekhawatiran, tetapi kemerdekaan yang luar biasa Tuhan sedang adakan atas Indonesia. Dan kami percaya akan hanya ada satu nama yang disembah, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat bagi umat manusia. Kami percaya hanya nama-Mu yang akan disanjung atas Indonesia, hanya nama-Mu yang akan dimuliakan atas Indonesia. Kami akan lihat Tuhan, rencana-Mu pasti terjadi di bumi seperti di sorga. Kami percaya setiap firman yang Kau lepaskan pasti terjadi di dalam nama Yesus. Setiap firman yang Kau lepaskan tidak akan pernah kembali sia-sia, tetapi firman-Mu mengandung benih yang hidup. Kami percaya benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah bagi kita semua. Terima kasih, kami akan juga melihat pertobatan massal terjadi atas Indonesia, pertobatan massal terjadi atas bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah menjawab doa kami. Hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak ditinggikan di atas seluruh bumi, di atas segala bangsa, di atas segala jagat raya. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Alasanku melakukan
bersyukur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila hari ini kita boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menyertai, yang memberkati, yang melindungi mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.